Hmm. Apa yang beliau katakan? Ghayatul ma'rifati. Puncak pengetahuan. Ghayatul ma'rifati. Puncak pengetahuan. Billahi, kepada Allah. Puncak pengetahuan kepada Allah. Al-iqanu. Apa makna al-iqan? Al-i'tiqadul jazim. Keyakinan yang kuat. Keyakinan yang mantap. Keyakinan yang mantap, yang bulat. Tanpa ada sedikit pun keraguan. Itu makna al-iqan. Keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, tanpa ada sedikit pun keraguan. Biwujudihi ta'ala. Tentang adanya Allah Ta'ala. Biwujudihi ta'ala. Tentang adanya Allah Ta'ala. Bila kaifin. Bila kaifin. Tanpa sifat makhluk. Tanpa sifat makhluk. Apa itu al-kaif? Dulu pernah kita sebutkan. Pernah kita bahas. Al-kaif apa pengertiannya? Kullu makana min sifatil makhlukin. Segala sifat makhluk. Itu namanya al-kaif. Segala sifat makhluk. Itu pengertian al-kaif. Wala makanin. Dan tanpa tempat. Wala makanin dan tanpa tempat. Puncak pengetahuan kita seorang hamba billahi kepada Allah Ta'ala, itu caranya bagaimana? Al-iqanu. Al-iqan. Keyakinan yang kuat, keyakinan yang pasti, keyakinan yang mantap, tanpa ada sedikit pun keraguan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Cara beriman, cara mengenal Allah Ta'ala seperti itu. Kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Allah Ta'ala itu ada. Terus adanya bagaimana? Bila kaifin, tanpa sifat makhluk. Bila kaifin, tanpa sifat makhluk. Wala makanin, dan tanpa tempat. Beliau mengatakan ghayatul ma'rifah. Ghaya maknanya puncak, batas maksimum. Puncak, batas terakhir. Berarti kalau dikatakan puncak, kira-kira ada lagi apa enggak di atasnya itu? Tidak ada. Sudah paling tinggi. Pengetahuan hamba yang paling tinggi ya ini. Sudah paling mentok. Adanya Allah Ta'ala itu tanpa sifat makhluk, tanpa bertempat. Itu ghayah. Ingat-ingat ya, ghayah. Berarti apa? Semua manusia, semua makhluk, bukan hanya manusia. Manusia, malaikat, jin yang beriman kepada Allah Ta'ala, puncak pengetahuan mereka kepada Allah seperti ini. Meyakini Allah Ta'ala ada, adanya tidak serupa dengan sifat makhluknya, dan adanya Allah Ta'ala tanpa bertempat. Ini seluruh umat Islam. Seluruh umat yang beriman. Keyakinannya seperti ini. Dari kalangan manusia, dari kalangan malaikat, dari kalangan jin yang beriman. Keyakinan mereka tentang Allah Ta'ala ya seperti ini. Meyakini adanya Allah tanpa sifat makhluk, tanpa bertempat. Coba perhatikan lagi pada perkataan beliau. Bila kaifin wala makanin. Tadi apa? Makna al-kaif. Segala sifat makhluk. Di antara sifat makhluk itu bertempat. Ya apa enggak? Saya makhluk. Saya makhluk. Di antara sifat saya bertempat. Bertempat. Sampean panjenengan semuanya makhluk. Di antara banyaknya sifat kita adalah bertempat. Di antara sifat kita adalah bertempat. Tapi kenapa? Coba diperhatikan lagi perkataan beliau. Tapi kenapa beliau menyebutkan bertempat secara terpisah? Wala makanin. Dan tanpa bertempat.
kalau kita angan-angan, ya, bukankah bertempat ini sudah tercangkup pada lafadz kaif? Bukankah bertempat itu sudah tercangkup pada sifat makhluk? Tapi kenapa beliau sebutkan secara terpisah? Beliau khususkan penyebutan bertempat. Bisa dipaham nggak ini? Al-kaif, saya ulang. Al-kaif artinya apa? Bertempat. Al-kaif adalah sifat makhluk. Di antara sifat makhluk itu berukuran, mempunyai fisik, mempunyai warna, kemudian membutuhkan kepada yang lain. Dan di antaranya lagi adalah bertempat. Itu al-kaif, iya kan? Tapi kenapa beliau Imam Ahmad Ar-Rifai menyebutkan kalimat bertempat secara khusus, secara terpisah? Padahal jika beliau mengatakan gini saja, al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin. Udah titik sampai situ. Titik bila kaifin. Ini bagi seorang pelajar sudah bisa memahami bila kaifin, adanya Allah Ta'ala tanpa sifat makhluk. Berarti adanya Allah Ta'ala tanpa berukuran, tanpa mempunyai fisik, tanpa membutuhkan kepada yang lain, dan tanpa bertempat. Bila kaifin sudah bisa dipahami adanya Allah Ta'ala tidak bertempat. Iya kan? Tapi kenapa disebutkan wala makan secara khusus? Ba'dul ulama mengatakan ini la'alla kemungkinan ini termasuk dari karomah beliau. Termasuk dari karomah beliau. Beliau adalah seorang wali. Beliau adalah seorang kekasih Allah Ta'ala. Perintis thariqah tertua. Thariqah Ar-Rifa'iyah. Beliau sezaman dengan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebelum Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani merintis thariqah yang sekarang masih ada, bahkan masyhur sekali, yang disebut dengan thariqah Qadiriyah. Sebelum beliau mendirikan, sudah ada ulama sezaman beliau yang mendirikan thariqah. Siapa beliau? Ahmad Ar-Rifai. Yang thariqahnya dikenal sampai sekarang thariqah Ar-Rifaiyah. Jadi sebagian ulama meneliti sampai segitunya. Meneliti kenapa ya disebutkan lafadz wala makan secara khusus. Bukankah dengan bila kaifin saja sudah dipahami bahwa adanya Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Kemudian ada sebagian mereka ulama yang mengatakan kemungkinan ini adalah karomah dari beliau. Karena apa? Di akhir zaman, di zaman kita sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala bertempat. Ada yang mengatakan di langit, ada yang mengatakan di arasy, ada yang mengatakan di kursi, ada yang mengatakan di bumi, dan lain sebagainya. Jadi perkataan beliau untuk menepis pemahaman yang mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat. Biar lebih tegas, biar lebih jelas. Nah itu. Makanya beliau mengatakan, bila kaifi wala makan. Bisa dipaham ya? Itu. Silakan disimak, kita baca syarahnya. Asyarhu, penjelasannya. Anna ghayata wa aqsa ma yastati'u ay yasila ilaihi al-insanu bin nisbati li ma'rifatillahi huwa ay yajzima biwujudihi ta'ala bila kaifi wala makanin. Asyarhu, penjelasannya. Anna ghayata, bahwa sesungguhnya puncak. Anna ghayata, bahwa sesungguhnya puncak.
Wa aqsa, dan batas terakhir. Sudah puncak, batas terakhir. Anna ghaya, puncak. Wa aqsa, dan batas terakhir. Ma yastati'u, yang bisa dilakukan, ayyasila, untuk sampai ilaihi, pada mengenal Allah, ayyasila ilaihi, pada ma yastati'u, yang bisa dilakukan, ayyasila, untuk sampai ilaihi, pada pengenalan kepada Allah, al-insanu oleh seseorang, binisbati lima'rifatillahi, tentang pengetahuannya kepada Allah, huwa, yaitu ayyadzima, ia meyakini secara pasti, biwujudihi ta'ala, tentang adanya Allah Ta'ala, bila kaifin, tanpa sifat makhluk, wala makanin, dan tanpa bertempat. Wahada, dan ini ghayatu ma'rifatil anbiya'i, puncak pengenalannya atau puncak pengenalan para nabi. Wahada, dan ini ghayatu ma'rifatil anbiya'i, adalah puncak pengenalan para nabi, wal malaikati, dan para malaikat, dan para malaikat, wal auliyai, dan para wali, billahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna ma'rifatallahi, karena sesungguhnya ma'rifatallahi, mengenal Allah, laisat bitasawwuri, bukan dengan membayangkan. Laisat bitasawwuri, bukan dengan membayangkan. Laisat bittaqdiri, bukan dengan mengira-ngira. Laisat bittaqdiri, bukan dengan mengira-ngira. Wattamthili, dan bukan dengan menyerupakan. Kenapa? Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah, laisa hajman, bukan benda. Wa laisa lahu mathilun, dan karena Allah tidak ada keserupaan baginya. Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa yutasawwaru, Allah dibayangkan. Bagaimana bisa Allah dibayangkan. Titik. Nah, penjelasannya gini. Bahwa puncak batas akhir
yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mengenal Allah Ta'ala, puncak atau batas terakhir yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mengenal Allah Ta'ala, itu bagaimana? Batasan terakhir yang dapat kita lakukan untuk mengenal Allah Ta'ala, batas terakhir, itu bagaimana? Ayyajzima biwujudihi ta'ala bila kaifi wala makan. Yaitu dengan kita manusia meyakini secara pasti, mengimani secara pasti, tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu, harus pasti, yakin, yang mantap adanya Allah. Kita yakin adanya Allah itu tanpa sifat makhluk dan tanpa bertempah. Itu batasan akhir itu. Batasan akhir, puncak. Perlu diperhatikan pada perkataan ayat zima. Jazm. Jazm ini artinya kuat atau pasti atau mantap. Keyakinan ini bisa didapati dengan tanpa ada keraguan. Jangan sampai gini, ada enggak ya Allah itu? Allah itu ada enggak sih? Allah ada apa enggak sih? Itu namanya bimbang. Bimbang atau ragu. Kita orang mukmin tidak boleh demikian. Dalam Al-Qur'annya sendiri disebutkan tsumma lam yartabu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kan gitu kan? Ayatnya kan gitu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Hanya orang-orang mukmin. Hanya orang-orang mukmin. Alladzina amanu billahi wa rasulihi. Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hanya orang-orang yang mukmin, merekalah yang beriman kepada Allah, mengimani adanya Allah, mengimani bahwa Allah itu pencipta, mengimani bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, wa rasulihi, dan mengimani utusannya. Siapa? Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang mukmin. Innama, hanya orang-orang mukmin yang mereka mengimani Allah dan Rasulnya. Apa? Dalam Al-Quran disebutkan tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu. Al-irtiyab. Al-irtiyab itu artinya syak. Kemudian mereka tidak ragu. Allah itu ada enggak ya? Ada enggak ya? Allah itu Tuhan apa bukan ya? Allah pencipta apa bukan ya? Ini namanya al-irtiyab. Orang mukmin tidak demikian. Kalau ada yang demikian, maka bukanlah orang mukmin. Paham dah ini? Orang mukmin gak mungkin akan ragu, gak mungkin akan bimbang dengan keberadaan Allah, dengan kebenaran Rasulullah. Itu gak bakal bimbang. Yang bimbang ini bukanlah orang mukmin. Yang ragu, maka bukanlah orang mukmin. Karena Allah Ta'ala sendiri yang menyebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna, hanya orang-orang mukmin. Innama itu lil hasr, untuk membatasi. Hanya orang-orang mukmin saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada utusan Allah, kemudian mereka tidak ragu. Orang mukmin tidak ragu dengan kebenaran itu. Nah, jadi batas atau puncak yang dapat kita lakukan untuk mengenal Allah Ta'ala, batas terakhirnya apa? Yaitu dengan kita meyakini adanya Allah. Percaya, yakin Allah Ta'ala itu ada.
Ada. Allah Ta'ala itu ada. Dan adanya Allah bila kaifin, tanpa sifat makhluk. Nah, kemarin di hadis nuzul, ada sebagian orang memahami Allah Ta'ala turun. Padahal naik dan turun, perubahan dari satu tempat ke tempat yang lain adalah kaif, sifat makhluk. Adalah kaif, sifat makhluk. Maka wujud kita meyakini Allah Ta'ala, kita katakan dalam hati, kita yakini dalam hati, adanya Allah itu hal yang pasti. Kita meyakini Allah Ta'ala itu ada, adanya tanpa sifat makhluk. Apa di antara sifat makhluk? Naik, maka mustahil adanya Allah punya sifat naik. Turun, maka mustahil adanya Allah butuh sifat turun. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, membutuhkan kepada selainnya. Ini semuanya al-kaif. Semuanya adalah sifat makhluk. Maka kita harus menafikan itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, bila wala makanin, dan adanya Allah Ta'ala itu tidak butuh kepada tempat. Sebagaimana sah sebelum alam semesta ini ada, sebelum tempat itu ada, secara akal sah saja adanya Allah Ta'ala tidak bertempat. Dalam hadis kan disebutkan, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah Ta'ala ada pada azal. Azal ini jangan diartikan masa. Ya. Azal itu jangan diartikan masa. Jangan diartikan waktu. Jangan. Tapi azal makna yang benar apa? Keberadaan tanpa permulaan. Azal, Allah Ta'ala ada pada azal. Pada keberadaan tanpa permulaan. Allah Ta'ala itu ada. Adanya Allah Ta'ala tidak bermula. Wala kanallahu walam yakun. Walam yakun syai'un ghairuhu. Dan adanya Allah itu belum ada satupun selain Allah. Allah ada sebelum semuanya itu ada. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arasy, belum ada kursi, belum ada surga, belum ada neraka. Hanya Allah Ta'ala yang ada. Selain Allah tak ada, satu pun tak ada. Hanya Allah. Nah, pada azal, akal kita menerima adanya Allah Ta'ala tanpa bertempat. Maka setelah alam ini tercipta, bumi ada, langit ada, arasy ada, akal kita juga menerima ketika dikatakan adanya Allah tidak membutuhkan tempat. Harus kita yakin itu. Sebelum tempat itu ada, Allah Ta'ala ada tanpa tempat, dan setelah tempat itu diciptakan, tempat itu ada, tetap Allah Ta'ala tidak berubah. Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Bisa dipaham ya? Nah, wahadha, dan keyakinan ini bahwa Allah Ta'ala itu ada, adanya tanpa sifat makhluk, adanya tanpa bertempat. Keyakinan ini adalah ghayatu ma'rifatil anbiya. Puncak pengenalannya seorang nabi atau para nabi, puncak pengenalan para nabi dan para malaikat dan para wali kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Dalam keyakinan seorang mukmin kepada Allah, seorang muslim kepada adanya Allah Ta'ala, itu semuanya sama. Semuanya sama. Nabi meyakini Allah Ta'ala ada tanpa sifat makhluk, tanpa bertempat. Malaikat demikian. Manusia demikian. Para wali demikian juga. Tidak kemudian
Kalau yang manusia biasa, iya keyakinannya itu. Kalau kami kan kelasnya sudah wali Allah, maka keyakinannya tidak seperti itu lagi. Kalau kami bisa melihat Allah, kalau kami tahu di mana tempatnya Allah, keyakinan dari mana? Keyakinan dari mana yang seperti itu? Orang sudah dibilang ya kok puncak, batas maksimal. Para nabi semuanya ya keyakinannya itu. Para wali ya seperti itu. Para malaikat ya seperti itu. Bisa dipahami ya? Kadang-kadang sebagian orang itu membeda-bedakan antara tauhid keyakinannya orang awam dengan orang yang katanya sudah hakikat-hakikat itu. Katanya beda. Beda dari mana? Masa sama-sama orang mukmin, ya kan? Kalau mereka menganggap mukmin, kan berarti sama-sama seorang mukmin. Masa iya sama-sama seorang mukmin, seorang muslim, tapi keyakinannya beda-beda? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Apa iya Nabi itu mengajarkan, oh ini keimanan untuk orang awam kayak gini. Untuk orang yang alim, orang yang hakikat syariat itu, nah, ini keyakinannya berbeda. Apa ada Nabi mengajarkan demikian? Kan enggak. Keimanannya satu. Keimanan satu. Keyakinan akidah seorang mukmin semuanya satu. Meyakini adanya Allah Ta'ala tanpa serupa dengan sifat makhluknya dan tanpa bertempat. Ini harus diingat-ingat. Ya. Terus, kemudian, kenapa para nabi, para malaikat, para wali, puncak pengenalan mereka kepada Allah itu sebatas meyakini adanya Allah tidak serupa dengan makhluknya dan tidak membutuhkan tempat. Kenapa? Kenapa ini merupakan keyakinan ini atau pemahaman ini merupakan puncak dari pengetahuan kepada Allah? Kenapa? Ini jawabannya. Li'anna. Nah, digaris bawahi. Li'anna ma'rifatallahi, karena sesungguhnya mengenal Allah Ta'ala, karena sesungguhnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala laisat bitasawwuri, bukan dengan mengangan-angan, bukan dengan membayang-bayangkan kayak mana ya Allah ya, kayak mana ya Allah ya, seperti apa Allah ya, bukan. Laisat bitasawwur, bukan dengan membayangkan. Masih ingat hadis Nabi, la fikrata fir rabbi, tidak boleh membayang-bayangkan, memikir-mikirkan adanya Allah. Tidak boleh membayang-bayangkan atau memfikirkan wujudnya Allah Ta'ala. Gimana Allah, gimana Allah, gimana Allah. Itu namanya tasawur. Gak boleh. Mengenal Allah Ta'ala tidak demikian. Laisat bitakdiri, bukan dengan takdir. Mengira-ngira, kayaknya gini, kayaknya gitu. Oh gini sajalah, oh kayaknya gitu. Itu namanya takdir. Mengira-ngira hal yang tidak pasti. Bukan membayangkan tidak boleh, mengira-ngira tidak boleh, watamsil, dan bukan juga dengan menyerupakan. Mengenal Allah bukan dengan membayangkan, bukan dengan mengira-ngira, bukan dengan menyerupakan. Terus bagaimana? Dengan meyakini. Dengan meyakini adanya Allah Ta'ala secara pasti. Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu ada. Adanya Allah Ta'ala tidak seperti sifat makhluknya. Dan adanya Allah Ta'ala tidak bertempat. Itu keyakinan yang benar. Keyakinan umat Islam, bahkan keyakinannya para nabi, keyakinannya para malaikat, dan keyakinannya para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul pertanyaan lagi. Kenapa Ustaz?
Allah Ta'ala tidak dapat dibayangkan, tidak dapat diperkirakan, tidak dapat diserupakan? Jawabannya, li'annallaha, digaris bawahi lagi. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah, laisa hajman. Laisa hajman, bukan benda. Bukan benda. Pikiran kita dan apa yang kita pikirkan, semuanya tidak terlepas dari benda. Tidak terlepas dari ukuran. Tidak terlepas dari perumpamaan. Tidak terlepas dari itu. Sedangkan Allah itu bukan benda. Allah Ta'ala bukan benda. Bukan sesuatu yang punya ukuran. Bukan sesuatu yang dapat disamakan. Bukan sesuatu yang dapat diterka-terka. Itu Allah, bukan benda, udah, bukan benda. Bagaimana bisa dibayangkan orang pikiran kita saja isinya adalah semuanya benda, ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, kan ya? Pikiran kita ciptaan Allah, dan apa yang kita pikirkan ciptaan Allah, dan Allah sendiri adalah pencipta segala sesuatu. Pencipta pikiran, pencipta apa yang kita pikirkan. Bagaimana sang pencipta pikiran dapat dipikirkan, dapat digambar, dapat dibayangkan, dapat diangan-angan, dapat diperkirakan? Ya mustahil. Mustahil. Itu. Walaysa lahu mathilun. Walaysa lahu mathilun. Dan Allah Ta'ala tidak ada keserupaan baginya. Kaifa yutasawwaru? Bagaimana bisa adanya Allah Ta'ala yutasawwar, dibayangkan? Nggak mungkin, nggak bisa. Itu hal yang mustahil. Bisa dipaham ya? Kesimpulannya apa? Kita dalam mengenal Allah Ta'ala, dalam meyakini adanya Allah Ta'ala, cukup dengan meyakini dalam hati kita seyakin-yakinnya. Seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Allah Ta'ala ada. Adanya Allah tidak serupa dengan sifat makhluknya. Dan adanya Allah itu tanpa berhajat, tanpa membutuhkan kepada tempat. Itu kesimpulannya. Terus, asyai'ul ladzi lahu hajmun yutasawwar. Amma syai'ul ladzi la hajma lahu wala kammiyata la nastati'u an natasawwarahu. Jam berapa? Sedikit lagi. Asyai'ul ladzi, sesuatu yang lahu hajmun, mempunyai ukuran atau mempunyai kebendaan. Asyai'ul ladzi lahu hajmun, sesuatu yang mempunyai kebendaan, ukuran diartikan ukuran saja. Saya ulang. Asyai'ul ladzi lahu hajmun, sesuatu yang mempunyai ukuran, yutasawwaru, itu bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan. Amma syai'ul ladzi la hajma lahu wa la kammiyata, adapun sesuatu yang tidak memiliki ukuran, tidak memiliki ukuran, tidak memiliki batasan, hajm, ukuran, kamiyah, batasan. La nastati'u, maka kita tidak bisa, la nastati'u, maka kita tidak bisa, an natasawwarahu, untuk membayangkannya. Untuk membayangkannya. Sesuatu yang ada mempunyai ukuran, itu bisa gini-gini. Sesuatu yang tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai ukuran, maka kita tidak mampu membayangkan. Apa yang bisa kita bayangkan? Sesuatu yang mempunyai ukuran. Nah,
Allah Ta'ala bukan jisim. Allah Ta'ala bukan benda. Maka Allah Ta'ala tidaklah mempunyai ukuran. Karena Allah Ta'ala tidak ada ukuran, mustahil ukuran baginya, maka tentu kita tidak dapat membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Innama ma'rifatuhu. Adapun mengenal Allah Ta'ala, an-na'taqidah, yaitu dengan kita meyakini, annahu mawjudun, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala ada. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu ada, min ghairi an natasawwara, tanpa kita membayangkannya. Annahu fi jihatin minal jihati, tanpa kita membayangkannya bahwa ia ada pada satu arah dari keenam arah. Minal jihati, dari keenam arah. Kajihati fauqin, seperti arah atas. Jadi Allah Ta'ala itu bukan jisim, bukan benda. Sehingga Allah Ta'ala tidak berukuran. Karena Allah tidak berukuran, maka mustahil kita mampu membayangkannya. Mustahil. Dan haram membayangkannya. Terus bagaimana cara kita mengenal Allah Ta'ala? An-na'taqidah. Dengan cara kita meyakini Allah Ta'ala itu ada, tanpa kita membayangkan Allah di atas, Allah di bumi, Allah di kanan, Allah di kiri, di depan, di belakang, tanpa membayangkan itu. Karena apa? Adanya Allah tanpa dapat dibayangkan. Udah, yakini saja Allah Ta'ala itu ada, adanya tidak seperti sifat makhluknya, dan adanya Allah Ta'ala tanpa bertempat. Nah, in qala al-wahabiyyu al-mawjudu la budda ayyakuna fi jihatin minal jihad, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang malam minggu depan. Insyaallah, mudah-mudahan saya, panjenengan semuanya, teman-teman sekalian, tidak ada halangan sehingga kita dapat istiqomah. Insyaallah 2 pertemuan lagi kitab Nurud Duja akan segera kita khatamkan dan berpindah ke kitab yang lain untuk dijadikan sebagai kajian rutin kita setiap malam Ahad. Mudah-mudahan pertemuan malam ini membawa kebaikan, keberkahan bagi kita semuanya, dan semoga apa yang telah kita pelajari, telah kita kaji bersama, Allah Ta'ala jadikan ilmu kita sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, untuk orang lain, fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mari kita tutup kajian kali ini dengan baca tahlil, sholawat, dan istighfar 1 kali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang diberikan kepada kami. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia dan di akhirat nanti. Demikian kajian pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada guru kita, Ustadz Ahmad Rifan, dan kepada para peserta Kalam Aswaja dan para admin yang bertugas pada malam hari ini.
Semoga kita diberikan keberkahan, baik umur, ilmu, dan rezekinya, dan semoga kita diberikan kesehatan dan dapat istiqomah untuk selalu hadir di kajian setiap harinya. Semoga kita mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.